Halo, perkenalkan nama saya Elsa Yohana Makara dengan NIM 1203111166. Saya dari kelas PGSD Reguler D tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja metode dari membaca dan menulis permulaan. Simak videonya ya. Jadi metode yang pertama itu ada metode abjad atau metode alfabet. Metode ini ialah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan dengan dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Huruf yang telah dilafalkan itu kemudian dirangkaikan menjadi suku kata menjadi kata, dan kata akhirnya menjadi kalimat. Untuk beberapa kasus ada beberapa anak yang susah membedakan huruf B dengan huruf D, huruf P dengan huruf Q, atau huruf N dengan huruf U, serta huruf M dengan huruf W. Untuk itu, guru melatihkan huruf-huruf tersebut berulang-ulang atau dengan cara memberi warna yang berbeda. Setelah tahapan itu, siswa diajak untuk mengenal suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Contoh dari metode alfabet ini ialah B dan A dibaca ba, T dan U dibaca tu, sehingga dua suku kata tersebut dibaca menjadi batu. Metode kedua ialah metode eja atau spelling method. Jadi metode eja ini adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Metode ini hampir sama dengan metode abjad. Perbedaannya terletak pada sistem pelafalan abjad atau huruf. Beberapa dibaca dengan secara konsonan. Beberapa contoh dari metode eja ini yakni huruf B dilafalkan dengan B, huruf D dilafalkan D, huruf C dilafalkan C, huruf G dilafalkan G, huruf F dilafalkan dengan F, huruf K dilafalkan dengan K. Metode yang ketiga ada metode suku kata. Metode suku kata ialah suatu metode yang memulai pengajarannya membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata yang terakhir, merangkai kata menjadi kalimat. Jadi metode suku kata ada dua macam. Kedua metode ini dalam penerapannya menggunakan cara mengurai dan merangkaikan. Jadi bagian yang pertama dari metode suku kata ialah metode kupas rangkai suku kata. Nah, penerapannya ini menggunakan beberapa langkah-langkah. Jadi yang pertama itu guru mengenalkan huruf terlebih dahulu kepada siswa. Setelah itu merangkaikan suku kata menjadi huruf. Nah, yang terakhir menggabungkan huruf menjadi suku kata. Contohnya baju. Ada baju, B, A, J, U, baju. Demikian cara dalam metode kupas rangkai suku kata. Bagian kedua dari metode suku kata yakni metode kata lembaga. Dalam metode ini ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita terapkan. Yang pertama, membaca kata yang sudah dikenal oleh siswa. Setelah itu, menguraikan huruf menjadi suku kata. Langkah yang ketiga yakni menguraikan suku kata menjadi huruf, menggabungkan huruf menjadi suku kata, dan langkah yang terakhir ialah menggabungkan suku kata menjadi kata. Contohnya itu kaca. Ada K, A, C, A, kaca. Nah, demikian cara dalam metode kata lembaga. Metode yang keempat ada metode kata atau whole word. Jadi metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. Kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap-tiap suku kata. Hal ini dapat dikombinasikan dengan gerakan tepuk tangan pada setiap suku kata. Tujuannya ialah merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal pengenalan suku kata. Contoh dari metode kata ini, kita
kita lihat pada dua suku kata terlebih dahulu. sa, sa, se, su, su. Nah, lalu kita masuk kepada tiga suku kata. Itu, ada, asi. Nah, untuk 4 suku kata atau lebih, kita bisa menambahkan tepuk tangan pada jedanya. Nah, kita lihat pada kalimat kaca. Kaca, mata, meja. Nah, begitulah cara dalam metode kata. Metode yang kelima ada metode global. Metode global atau metode kalimat adalah sebuah metode menulis membaca permulaan yang diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat biasanya digunakan gambar. Nah, gambar tersebut dituliskan kalimat yang merujuk pada makna gambar. Contohnya itu ada kalimat ini kuda. Maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah gambar kuda. Selanjutnya, setelah anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat, barulah proses pembelajaran membaca menulis permulaan dimulai. Nah, mula-mula guru mengambil salah satu kalimat dari beberapa kalimat yang diperkenalkan di awal pembelajaran. Kalimat tersebut dijadikan dasar atau alat untuk pembelajaran menulis membaca permulaan melalui proses deglobalisasi atau proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Nah, contoh yang kita ambil tadi kan ada kalimat global ini kuda. Nah, kita buat gambar kuda untuk lebih memperjelas pada si anak apa maksud dari kalimat itu. Nah, kemudian kita bagi menjadi dua bagian. Ini kuda. Lalu kita eja menjadi ini kuda. Setelah itu kita membuat suku kata itu menjadi beberapa bagian huruf. I, N, I, K, U, D, A. Ini kuda. Nah, begitulah cara dalam menyampaikan metode global pada anak. Nah, metode yang terakhir itu ada metode SAS. Menurut Suhendi tahun 2013 mengatakan bahwa langkah-langkah metode SAS adalah yang pertama guru menampilkan keseluruhan kalimat, kemudian guru melakukan proses penguraian kalimat, dan yang terakhir ialah guru menampilkan keseluruhan kalimat pada struktur kalimat semula. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Akan lebih baik jika struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode ini adalah struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si anak tersebut. Proses penguraian dari penganalisisan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS yaitu yang pertama, kalimat menjadi kata, kemudian kata menjadi suku-suku kata, dan yang terakhir ialah suku kata menjadi beberapa huruf-huruf. Contoh dari metode SAS ini yakni ada kalimat ini mama. Kemudian kalimat ini kita bagi dua menjadi dua suku kata, yakni ini dengan mama. Setelah itu kata ini kita bagi menjadi beberapa suku lagi, yakni ini. Kemudian kata mama kita bagi menjadi dua suku kata lagi, mama. Setelah itu dari masing-masing suku kata kita akan menguraikannya menjadi beberapa huruf, yakni I, N, I, M, A, M, A menjadi ini mama. Demikianlah metode dalam membaca dan menulis permulaan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya.